أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, terutama untuk para jamaah haji, betapa agungnya nilai pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengabarkan bagaimana besarnya pahala haji. Beliau bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuk roja'a ka yaumi waladatu ummu." Siapa yang haji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia akan kembali ya seperti dilahirkan oleh ibunya. Betapa besarnya nilai ibadah haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaklah para jamaah haji jangan menyia-nyiakannya. Hendaklah orang yang pergi haji atau siapapun yang ingin berhaji, yang pertama kali kita niatkan adalah ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan dunia, bukan mengharapkan karena ingin disebut Pak Haji, bukan mengharapkan pujian manusia. Itu semua hanya akan membatalkan amal. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi sama sekali. Ya, mereka itu, kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Ya, siapa? Yaitu mereka yang menginginkan dari amalan soleh itu, yang mengharapkan kehidupan dunia. Dunia di mata Allah itu sangat rendah, ya akhi. Dunia di mata Allah sesuatu yang hina, sedangkan amalan soleh berupa haji sesuatu yang sangat mulia. Bagaimana kita hendak menukar atau mengharapkan dari sesuatu yang mulia, ternyata kita harapkan sesuatu yang rendah. Cukuplah buat kita keridhaan Allah, cukuplah buat kita yaitu ya surganya yang sangat luas, yang sangat indah. Maka hendaklah pelihara keikhlasan hati kita. Ya, tujuan kita betul-betul mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Kemudian berusahalah kita berhaji sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW syariatkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Maka Rasulullah SAW pun telah mensyariatkan kepada kita tentang bagaimana tata cara berhaji, yang tentunya berhaji adalah ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW, yang tentunya yang Rasulullah lakukan berasal daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi panduan Rasulullah SAW. Agar apa? Agar haji kita diterima oleh Allah. Kemudian, wahai jemaah haji dan bagi mereka yang ingin berhaji, gunakanlah kesempatan haji untuk beramal saleh. Di sana kita berada di kota Mekah, kemudian di Masyairil Haram, di Mina, di Arafah, adalah merupakan tempat-tempat yang mulia di sisi Allah. Ia pun berada di bulan-bulan yang mulia. Oleh karena itulah ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ya kata Rasulullah, "Ayu baladin hadza?" Negeri apa ini? Ya. "Ayu syahrin hadza?" Bulan apa ini? "Ayu yaumin hadza?" Ya, hari apa ini? Ya, negerinya negeri Mekah.
negeri haram, bulannya bulan haram, harinya hari Arafah. 3 keutamaan waktu dan tempat bertemu ya di hari itu. Bayangkan. Lalu Rasul bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ya, sesungguhnya darah, harta, kehormatan kalian haram atas kalian. Sebagaimana haramnya negeri ini, di bulan ini, di hari ini. Subhanallah, mereka terutama yang di padang Arafah berkumpul di sana, bermunajat kepada Allah di saat ya di siang hari Arafah setelah zawal sampai matahari terbit. Allah turun ke langit dunia. Allah membanggakan para jemaah haji yang berada di Arafah tersebut sambil berfirman kepada malaikat, ya unzuru ila ibadi ja'u syu'than ghubran. Lihatlah hamba-hambaku itu, mereka datang dalam keadaan rambut mereka kusut berdebu. Ya. Min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru-penjuru dunia yang sangat jauh sekali. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan ridhonya. Maka Allah pun mengatakan, ya pergilah wahai afidhu ibadi, pergilah kalian dari Arafah dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, akhal Islam. Oleh karena itulah, jangan sia-siakan kesempatan di waktu haji untuk banyak beramal saleh. Iya, karena kita berada di waktu di negeri yang haram, di bulan yang haram, di hari yang haram. Di saat itu amalan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Ya, ketika melontar jumroh Aqabah saja, Rasulullah mengabarkan bahwa setiap kerikil yang kita lempar ketika melempar jumroh Aqabah itu mengampuni 1 buah dosa besar yang bisa membinasakan. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, wahai berjamaah haji, gunakanlah kesempatan ini. Kemudian banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah menerima haji. Ya. Sehingga pada waktu itu kita pulang ke tanah suci dalam keadaan apa? Allah telah bersihkan dosa-dosa kita, seperti kita dilahirkan oleh ibu kita, seperti kita dilahirkan oleh orang tua kita. Masya Allah. Wahai para jemaah haji, janganlah kotori haji kalian dengan niat-niat yang tidak ikhlas. Janganlah kotori haji dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berapa banyak jemaah haji terkadang melakukan ya dosa saat mencium Hajar Aswad. Mereka saling dorong, bahkan saling sikut, menyakiti temannya hanya demi untuk mencium Hajar Aswad yang itu hukumnya sunnah belaka. Akhirnya apa? Ya, dia pun melakukan sesuatu yang dosa. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang haji lalu ia tidak berkata buruk, dia pun tidak berbuat kefasikan, maka ia kembali di dalam keadaan hajinya, dia bersih dari dosanya. Berarti syarat haji mabrur, apa itu? Syaratnya adalah dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak pula melakukan perbuatan-perbuatan ya fasik, dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah haji, ya, kesempatan yang agung ini jangan sampai dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita berhaji, berusaha untuk memahami bagaimana tata cara haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga ya haji kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kaum muslimin yang pergi haji ke sana yang menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, haji yang mengampuni dosa, kemudian pulang ke negerinya dalam keadaan bersih dan suci kembali, bagaikan dilahirkan oleh ibunya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.